Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Kejadian. Kali ini tema kita mengusahakan dan memelihara taman. Ya, masih di kitab Kejadian pasal 2. Jadi saya bacakan dulu ayatnya ini, ayat 15 pasal 2. Lalu, ini saya pakai LAI ya. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita sudah tahu bahwa taman itu di sini itu adalah simbol ya manusia sendiri ya. Jadi ya memang benar Adam dan Hawa itu manusia di dalam taman. Tapi taman itu sendiri ya itu merupakan simbol daripada umat manusia. Mari kita baca beberapa ayat, nampaknya kita perlu bantuan ini ya. Yesaya 51 ayat 3 ini untuk membuktikan bahwa yang dimaksud taman di sini yang harus dipelihara dan yang diusahakan itu sebenarnya manusia itu sendiri. Nah, itu sebabnya ada tertulis dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di sini sama ini. Usahakanlah, pelihara hatimu karena dari situlah sumber kehidupan itu. Tapi mari kita melihat lebih jauh lagi Yesaya 51 ya. Dari Yesaya 51 kita bisa mengetahui bahwa taman itu sebenarnya adalah manusia sendiri ya. Yesaya 51 ayat 3, nanti ada beberapa ayat nih Yesaya 5 juga. Mari kita baca dulu satu ayat ini. Sebab Yahweh, ini saya pakai ILT ya. Sebab Yahweh menghibur Sion, dia menghibur semua kesunyiannya. Dan dia membuat padang gurunnya seperti Eden ya. Dan padang pasirnya seperti taman Yahweh. Taman ini ya dibilang ya. Sukacita dan kegirangan akan ditemukan di sana. Ucapan syukur dan suara dari nyanyian pujian. Nah, saudara tahu bahwa kalau dikatakan di sini sukacita, kegirangan akan ditemukan di sana. Ini kan di atasnya dibicara soal kondisi padang gurun. Dan Tuhan membuatnya menjadi taman, menjadi seperti Eden. Tuhan juga berkata padang pasirnya seperti taman Yahweh. Saudara tahu bahwa yang dimaksud sukacita sini bukan berarti pohon-pohon anggur, pohon korma atau pohon apa bisa bersukacita dikatakan di sini ya. Sukacita kegirangan akan ditemukan di sana. Bukan itu, bukan pohon-pohon yang Tuhan bicarakan. Tapi umatnya yang disimbolkan seperti kondisinya yang seperti padang gurun, dirubah menjadi kondisinya seperti Eden, seperti taman Yahweh. Jadi ini bicara ayat ini jelas mengungkapkan bahwa Tuhan memakai bahasa kalau misalnya ini padang gurun atau menjadi taman, itu bukan padang gurun jasmani, taman jasmani, karena dikatakan di sini dia bisa bersukacita, bisa bersorak-sorai, bisa bergembira, mengucap syukur dan sebagainya. Jadi ini jelas bahwa taman itu atau padang gurun itu bicara tentang kondisi umat Tuhan. Ya, ini ada lagi beberapa ayat itu kita baca lagi Yesaya 5 ya atau Yesaya 58 mungkin lebih jelas kali ya. Yesaya 58 ayat 11. 58 ayat 11 ya dikatakan di sini, dan Yahweh akan selalu memimpinmu dan memuaskan jiwamu di tempat-tempat yang kering dan menyegarkan tulang-tulangmu, dan engkau akan menjadi seperti sebuah taman yang diairi ya, dan seperti mata air yang airnya tidak pernah kering. Di sini juga dibicarakan engkau seperti sebuah taman. Jadi umat Tuhan disimbolkan seperti taman ya. Jadi taman Eden ini di sini pemahamannya, walaupun barangkali ada juga itu secara jasmani, tapi kita tahu Alkitab tidak mengajarkan kita perihal geografi ya. Tapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang membuat kita mengenal ya, mengenal Tuhan, mengenal diri kita sendiri, mengenal tujuannya, kehendaknya, rencananya dan sebagainya.
Jadi taman di sini itu adalah kondisi atau kondisi manusia ketika Taman Eden ya, ketika pertama kali ditempatkan Tuhan di bumi ini. Ya, kondisi Taman Eden itu sedemikian, atau saya bikin kalimatnya begini. Taman Eden itu yang dijelaskan di kisah di Kejadian pasal 2 itu adalah kondisi manusia ketika pertama kali ditempatkan Tuhan di bumi, atau kerajaan sorga yang di bumi ini. Karena Taman Eden ketika itu, walaupun Adam dan Hawa, manusia itu perlu diproses. Tapi dalam Taman Eden kondisinya, saudaraku tahu ya, manusia tidak perlu kerja keras untuk makan. Ya, manusia ada fellowship dengan Tuhan, walaupun ada pengujian tentunya di sana, ada ular ya, harus ada sesuatu yang harus ditaklukkan. Dan juga dikatakan di ayat kita ini, harus diusahakan dan dipelihara taman itu. Ya, artinya saudara dan saya umat Tuhan harus memelihara tamannya sendiri, dirinya sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ sumber kehidupan itu. Ya, jadi kalimat pasal 2 ayat 15 ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya ketika Tuhan menempatkan manusia, Adam dan Hawa itu di bumi ini, kondisinya, keberadaannya seperti Taman Eden. Ya, tetap tapi harus diusahakan dan dipelihara oleh Adam dan Hawa itu dengan bantuan Hawa ya. Nah, sekarang kita akan masuk 3 poin aja hari ini ya. Kita akan bicarakan yang terkait dengan perihal memelihara, mengusahakan dan memelihara itu. Yaitu pertama, kita harus menjaga hati kita ya, karena taman itu adalah hati kita sendiri sebenarnya. Ya, tadi kita sudah baca ayatnya, bantuan dari kitab Yesaya, bahwa ketika Tuhan bicara kepada umatnya, dia bicara seolah-olah umatnya itu kayak taman. Yang tadi kondisi padang gurun menjadi kondisi Taman Eden gitu ya. Poin pertama kita akan bahas mengenai jaga hati sendiri. Yang kedua kita akan bicara soal perumpamaan penabur. Ini memang terpaksa kita minta bantuan dari Matius 13 ini ya, untuk menjelaskan ini. Karena di Matius 13 itu perumpamaan yang paling jelas lah tentang bagaimana kerajaan sorga di bumi ini, bagaimana Tuhan menabur ya, dan kemudian dipelihara ya. Jadi nanti kita lihat itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, kita bicara soal buah ya, walaupun di sini mengusahakan dan memelihara taman itu tentu ada nanti buahnya itu ya, karena Alkitab ini juga banyak sekali bicara tentang buah itu ya. Nah, mari kita masuk dulu poin yang pertama. Menjaga hati sendiri ya. Menjaga Taman Eden itu ya, kalau kita aplikasikan saat ini adalah menjaga hati kita sendiri dengan segala kewaspadaan. Memang ada dalam kita melayani Tuhan, tentu ada taman-taman lain yang lebih luas ya dari diri kita ini, yang lebih luas. Barangkali kita dipercayakan satu komunitas, barangkali kita dipercayakan ministry ini dan itu sebagainya, taman ini dan taman itu ya. Tapi nomor satu yang harus kita jaga adalah hati kita sendiri. Ini kita beri contoh lah dulu, Musa ya. Musa itu dipercayakan taman dalam arti bangsa Israel ya. Suatu ministry yang sangat, katakanlah sangat penting sekali itu ya. Makanya dalam sejarah Israel, bagi bangsa Israel itu Musa itu pemimpin yang katakanlah tidak ada duanya lah ya. Pemimpin yang membawa bangsa Israel atau taman ya, tamannya Yahweh itu keluar ya. Tapi ada satu peristiwa di mana Musa lalai lah menjaga tamannya sendiri, hatinya sendiri. Ketika ada kasus orang Israel kekurangan air, itu Tuhan bilang, ya ketok aja nih batu, ya nanti dia dari situ keluar air. Pada waktu itu Tuhan nggak marah. Tapi Musa, dia teledor dengan kata-katanya. Alkitab mengatakan, dia memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya dan mengucapkan kata-kata yang
ya seperti ungkapan kekesalan ya, kemarahan begitu, yang sebenarnya tidak menggambarkan Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena engkau tidak menguduskan aku. Menguduskan itu artinya harusnya kalau memang engkau mau marah, ya engkau harus mengatakan Tuhan tidak marah. Kuduskan, pisahkan Tuhan. Jangan, karena Musa itu di situ kan wakilnya Tuhan. Nah, kalau Musa tidak menguduskan, dia harus memisahkan antara Tuhan dan dirinya, kira-kira begitu ya. Ini Musa enggak, dia marah, dia pukul tongkat itu, memang keluar air itu dari batu itu. Tapi seolah-olah jadi sikap Musa itu adalah sikapnya Yahweh, bukan begitu. Yahweh pada waktu itu dia tidak marah, tidak kesal terhadap bangsa Israel, tapi Musa teledor dengan kata-katanya karena nggak jaga hatinya. Memang pahit juga karena selama 40 tahun ini Israel ini, saya kira ini Musa itu udah orang yang paling kuat lah rohnya itu ya. Kalau saya rasa ya, kadang-kadang kita mimpin orang baru mereka bersungut-sungut sedikit aja kita sudah kesal ya. Ini 40 tahun berontak begitu, kekurangan air, ribut, kurang, minta daging lagi, minta ini itu, bahkan dia memberontak sama Musa sendiri. Waduh, Musa itu sangat kuat sekali dia. Tapi ada saatnya dia lalai menjaga taman hatinya sendiri. Ketika itu dia teledor mengucapkan kata-kata seolah-olah dia seolah-olah Yahweh itu juga seperti dia. Padahal enggak. Di saat itu Yahweh tidak seperti Musa, perasaannya, sikapnya, sebagainya. Musa tidak menguduskan Yahweh pada waktu itu. Sehingga akhirnya Yahweh bilang, karena engkau tidak menguduskan aku di depan orang Israel itu, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Wah, ini ngeri juga ya. Seorang sekelas Musa begitu, karena dia lalai menjaga taman hatinya, ya, akhirnya dia sendiri nggak masuk ke tanah perjanjian itu, ya. Udah berkali-kali dia ingin masuk, tapi Tuhan bilang nggak, tidak bisa, ya. Jadi menjaga hati sendiri, menjaga taman kita sendiri itu sangat penting. Memang penting kita menyelesaikan tugas-tugas ministry, taman-taman yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Komunitas-komunitas atau apa. Tapi ingat, nomor satu tugas kita, jaga taman hati kita sendiri. Ya. Jaga itu, karena itu dari hati itu sumber. Kadang-kadang hati kita kan ada kadang mengeluarkan mata air kehidupan, kadang juga mata air kepahitan. Kalau nggak dijaga itu, nah, Yakobus bilang nggak mungkin ada sumber yang menghasilkan air yang pahit, air yang manis, tidak bisa. Jadi memang harus dijaga benar, dan itu latihan saya kira seumur hidup lah yang menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bagaimana menjaganya ya masing-masing orang punya cara lah ya. Tapi yang paling baik tentu ketika bangun pagi, disitulah saatnya kita mengatur ya, katakanlah persembahan ya. Kita katakanlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwa. Jiwa kita juga perlu diatur ini. Memelihara, mengusahakan taman itu artinya ngatur jiwa ini. Karena roh kita lah yang harus memimpin. Hai jiwaku, karena jiwa ini gampang sekali. Kau bangun pagi dia udah langsung mikir ini, mikir itu, udah mulai khawatir, mulai takut, gelisah, dan ini enggak benar ini. Jadi bangun pagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan, ya. Terus jangan lupakan segala kebaikannya. Karena jiwa ini cenderung dia nggak ingat kebaikan Tuhan. Dia ingatnya masalah yang kita belum, yang masih kita menjerat kita ya. Barangkali hal-hal yang belum beres dalam hidup kita. Dia cenderung begitu, jiwa itu. Itu sebabnya jaga, ya, menjaga jiwa itu sama itu. Menjaga taman hati kita itu artinya jaga jiwa. Jaga pikiran kita. Ya, belajar, karena pikiran ini juga kadang-kadang memang cenderung negatif ya. Cenderung negatif. Ada banyak orang lidahnya tuh negatif semua gitu. Jadi itu karena pikirannya negatif memang. Dalam hatinya memang negatif. Karena yang keluar dari lidah ini sebenarnya itu yang di dalam hati. Kalau datang dia langsung aja. Kalau kita bicara hal yang enak ini, nanti dia ngomong yang negatifnya, yang jeleknya gitu loh. Ini orang-orang yang gini mesti ditutup pakai plester aja mulutnya itu. Lebih bagus dia
Karena dia dengan lidahnya itu dia bisa menyebarkan ya aroma atau aroma mematikan ya. Jadi itu harus dijaga lah, itu soal hati itu soalnya di dalam itu yang nggak bisa lidahnya. Tapi lebih bagus ditutup dulu supaya jangan terlalu mempengaruhi orang. Nah, udahlah biarlah kalau dia mau punya pikiran begitu, punya hati yang pahit begitu ya udahlah. Ya, tapi yang jelas ini dia kalau dia buka mulut dia akan memberikan apa? Ini bukan berarti lidah hendak negor ya, hati-hati ya. Itu Yesus maupun Yohanes Pembaptis itu menegornya, negor pemimpin agama di zaman itu, ahli Farisi, ahli Taurat itu. Aduh, kerasnya luar biasa, ya. Dia bilang, engkau bapakmu iblis, kata Yesus. Engkau seperti kuburan. Yohanes Pembaptis bilang, engkau keturunan ular beludak. Itu enggak ngomong negatif loh ya. Itu ngomong kenyataan. Memang benar bahwa orang Farisi ini karena dia memang memiliki menjalankan hayat agamawi itu, hayat maut itu dari pohon pengetahuan itu, dan kita tahu pohon pengetahuan itu dikuasai oleh iblis sesuai kitab Ibrani. Maka sebenarnya dia keturunan ular itu. Ular itu iblis ya. Dan memang sebenarnya bapaknya orang Farisi itu memang bapaknya iblis. Karena dia itu merencanakan pembunuhan, karena iblis itu pembunuh dan pendusta. Jadi Yesus ketika bilang bapakmu iblis, ya di Yohanes 8 itu tidak sedang menghina atau mengucapkan kata negatif. Nah, Yesus sedang mengucapkan realita, apa adanya, memang begitu. Demikian juga Yohanes Pembaptis ketika dia menegur orang Farisi itu. Hai keturunan ular beludak. Itu tidak, ya ada orang tua ngomong anjing lo. Itu kata-kata makian ya, cacian gitu ya. Kata-kata kasar yang nggak benar. Tapi kalau ketika Yohanes Pembaptis berbicara, engkau keturunan ular beludak, itu betul. Ya, karena orang Farisi ini memang kelakuannya mirip iblis sudah, karena dia membunuh. Ya, hamba Tuhan yang diutus kepadanya. Jadi jangan sudah pikir kalau kata-kata yang kayak motivator itu selalu itu berarti yang benar. Enggak gitu. Ya. Soalnya firman Tuhan juga bilang, tegurlah, nasihatilah, nyatakanlah apa yang salah. Karena ada saatnya nanti orang-orang nggak mau dengar lagi yang begitu. Semua orang memang inginnya yang dengar kata-kata yang enak-enak ini gitu. Jadi orang nggak bertobat, orang nggak ngerti kebenaran, orang jadi bermain-main dia dengan dosa karena dengan kata-kata motivator ya, yang hanya cuman kau hebat, kau bisa, kau luar biasa. Tapi tidak mengungkapkan keadaannya. Lain dengan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dia memang kata-katanya kasar kelihatannya, keras. Tapi dia mengungkapkan realita yang sebenarnya. Sehingga kalau orang Farisi dapat anugerah Tuhan, dia bertobat. Gitu loh ya. Jadi jangan salah bahwa kata-kata yang keras atau teguran itu berarti itu negatif gitu. Berarti itu kata-kata yang berasal dari kepahitan gitu. Enggak gitu. Jangan salah. Kadang-kadang dalam dunia kekristenan kan begitu. Kalau ada orang, memang ada juga orang yang negor dunia kekristenan karena dia sakit hati, nggak dapat jatah gitu loh. Ada orang kan gitu, gua nggak dapat jatah nih, nggak dapat duit nih, gua nggak dapat jabatan nih. Dia ngomong karena dia sakit hati. Ada yang begitu, tapi nggak semua. Saya banyak bicara keras kepada dunia kekristenan yang sudah bengkok ini. Saya bukan karena saya ingin uangnya, ingin jabatan, ingin apanya, bukan itu. Orang yang kenal saya itu tahulah itu. Saya enggak itu karena itu, ya. Jadi perkataan itu ya yang berbicara dalam realita, dalam kebenaran, ya, itulah yang dimaksud. Kalau orang jaga hatinya, dia cinta kebenaran. Dia merindukan Tuhan. Dia sadar bahwa Kristus dalam hidupnya itulah harta bendanya. Ketika dia mengucapkan sesuatu karena situasi konyol di sini, dia bicara dengan keras, itu membangun. Itulah kata-kata positif. Kenapa positif? Karena itu mengungkapkan realita. Saya berbicara kepada dunia kekristenan itu karena itu realitanya memang begitu, sesuai yang saya lihat di Alkitab ini. Dunia kekristenan sudah busuk karena ajaran Ijabel,
ya. Rampas otoritas Tuhan Yesus atas domba-dombanya itu. Para pemimpin denominasi ini. Bileam, dagang. Dunia kekristenan ini penuh perdagangan. Kayak orang Farisi dagang di bait suci itu. Apa-apa didagangkan. Orang cinta duit sih soalnya. Omong-omongan juga selalu ajar-ajar ujung-ujungnya duit. Misalnya ada istilahnya kalau khotbah tuh udah ujung-ujungnya duit. Ya, baik perpuluhan, baik buah sulung, duit semua. Ya. Kemudian Nikolaus membenarkan hierarki itu. Dia bilang saya ditempatkan Tuhan di sini sebagai pemimpin. Kalian di sini di bawah domba-domba. Ya, itu ajaran itu dari mulai Ignatius saya sudah jelasin itu yang tahun 117 Masehi. Memang dunia kekristenan sudah seperti itu. Dunia yang seperti ini dikuasai iblis. Makanya nggak usah heran ketika Yesus bilang bapak, iblis itu pada Yudaisme ya. Yudaisme itu bapaknya iblis. Sama juga dunia kekristenan sudah jatuh ini. Saya nggak bilang orang-orang per orang ya. Masing-masing orang itu nanti Tuhan menghakimi. Tapi dunia dalam arti sistem, kosmos dalam istilah Yunani. Yang sering dipakai istilah itu oleh Rasul Yohanes. Itu dunia itu penguasanya. Jadi ingat ya, penguasa sistem, penguasa kosmos itu iblis. Jangan bilang penguasa dunia itu Roh Kudus, bukan. Penguasa dunia itu iblis. Ya. Jadi kita mengatakan kebenaran, kita mengatakan realita. Dan itu perkataan positif. Berasal dari hati yang, ya nanti kan Tuhan sendiri yang menilai kita semua. Kita semua akan dinilai. Di hari pengadilan Kristus kita akan dibukakan di sana. Apakah kita mengucapkan kata-kata ini atau berkhotbah atau apapun perbuatan kita, motifnya uang, kemuliaan manusia, atau cinta jabatan atau sebagainya, atau kita berbicara ini karena memang dorongan Kristus yang di dalam batin kita ini. Itu akan diuji semuanya. Tapi yang mau saya tekankan, kalau kata-kata yang keras atau tegas atau teguran, ya, itu jangan langsung dinilai itu negatif, jangan. Atau sebaliknya, kata-kata yang empuk, ya, menyenangkan, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu tuh pokoknya bisa lah, itu jangan dibilang itu langsung itu perkataan Tuhan, enggak. Karena iblis pun berjanji kepada Adam dan Hawa, engkau akan menjadi seperti Elohim. Itu janjinya setan itu. Setan lu yang ngomong itu, ya, engkau bisa jadi seperti Elohim apa enggak? Mirip ya dengan kata-kata motivator ya, ada mirip juga. Enak sekali tuh kedengaran sama. Makanya Adam Hawa kejebak, dia jatuh. Karena dibilang engkau akan menjadi seperti. Oh, siapa yang nggak mau? Itu janji ya, janji iblis, nggak tahu ya dia tepatin atau tidak itu. Namanya juga pendusta. Ya pokoknya enak kan kedengarannya. Jadi sudah jangan pikir pencobaan itu langsung mengerikan kata-katanya. Coba dulu kita baca dulu ya. Supaya kita ini saya pakai coba dulu pakai apa ya. Jadi kata-kata yang kelihatannya enak jangan langsung bilang itu dari Tuhan. Setan pun mengucapkan kata-kata yang enak. Coba dulu ya. Ini Kejadian 3 ayat yang kelima. Ini saya pakai YLT ya. Ayat 5. Ya. Ayat 4 dulu saya. Namun ular itu, ya, setan itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Ya. Ya kayak tadi, kamu tidak akan ditempa malapetaka, kamu tidak akan kena bahaya, kamu kira-kira begitu ya. Kalimat-kalimat itu. Terus dikatakan di sini, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Dan ini kalimat yang sangat-sangat menyenangkan, empuk, enak. Kamu akan menjadi seperti Elohim. Dibilang, kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Elohim. Dan itu kata-kata iblis. Sangat menyenangkan telinga, tuh. Dalam dunia kekristenan, saudara, ada kepekaan nggak untuk melihat kalimat-kalimat yang mirip-mirip kalimat iblis ini? Kamu tidak akan mati. Ya. Kamu bahkan akan menjadi seperti Elohim. Kelihatan nggak ada? Yang bisa memahami ya memahami lah. Kalau yang tidak ya kita serahkan aja. Ya, tapi yang jelas saya mau tegaskan sekali lagi.
Kata-kata teguran yang keras, ya, yang tegas, yang apa, jangan langsung dinilai ini yang negatif. Terus kata-kata yang positif, yang menyenangkan, jangan langsung dibilang dari Tuhan, karena iblis pun mengatakan yang baik itu. Kau tidak akan mati katanya. Kau tidak akan kena celaka, kau tidak akan mirip-mirip begitu kan? Terus kau akan menjadi seperti Elohim. Itu pun kata-kata iblis juga itu, ya. Jadi ini sudah baru jaga hati ya, nanti perumahan penabur atau buahnya ini belum ya. Kalau begitu ya kita ambil kesimpulan dulu, potong dulu ke sini lah ya. Kita ambil kesimpulan dulu ya. Ayat ini mengusahakan dan memelihara taman itu artinya usahakanlah jaga taman kita yang terutama. Prioritaskanlah jaga hati kita. Ya, kita harus kerjakan tanggung jawab kita. Ada beberapa komunitas, taman-taman yang lain yang Tuhan percayakan. Tapi ingat juga Musa, ya. Dia jaga itu Israel yang luar biasa. Dia berdoa luar biasa, tapi dia nggak jaga. Hatinya kurang lah, traidor lah dia ya. Akhirnya dia nggak masuk ke tanah perjanjian. Semoga ya kita dapat anugerah Tuhan untuk tetap nomor 1 jaga taman hati kita. Haleluya. Amin.